mereka yang belum terlayani. Satu, dua, tiga, waktunya Bilik Sejahtera. Semangat. Sukacita. Ya, tetap bersama saya dengan Vivi dan saya tetap setia menemani teman saya ini Sri dan juga Pak Warno. Ya, aduh agak terbata-bata. Iya. Apa ya? Lapar paling ya. tapi topiknya yang kali ini nih yang menarik ini. Sebelum kita masuk di topik kita yang aku bilang lalu itu, kita kan akan bahas tentang pertimbangan-pertimbangan apa untuk kita masuki masa tunangan. Ya. Tapi ternyata setelah aku bahas tentang pacaran, kita bahas tentang pacaran kemarin itu, kapan hari itu menarik kalau kita bahas lagi seni berpacaran. Iya, lebih fokus lagi. soalnya kan aku mikirnya gini, pacaran itu kan bisa putus. Ya. Kan dari awal kita berbicara mengenai berpacaran itu, kita memilih pasangan kita itu dilihat dari segi apanya. Ya. Kan pasti kan, kalau nggak munafik loh aku ya. Iya, bener. Aku dulu Iya bener. masih cinta-cinta monyet lah kalau Pak Warno bilang. Bilangnya gini. Cinta monyet sama Senangnya tempat. karena dia itu kan karena dia ke sekolah pakai ini ya, sepeda motor ya, yang lain nggak ada. Zaman dulu kan Lumayan, jarang ya, motor. jarang. Kan lumayan naik angkot kan bayar keluar gitu kan. Jadi manfaatkan. Bisa buat jajan. Ya, terus ada juga yang aduh ganteng rek, sak sekolahan. Terkenal kan kadang Aku tuh. kalau dapet cowok itu kan Aku juga ikut terkenal. Iya, ikut terkenal. Walaupun saingannya banyak. Iya. Iya kan Pak, nggak munafik kan? Iya betul Pokoknya begitu. apa yang kita dapatkan gitu loh dari si dianya. Gitu. Iya. Iya kan? Ada yang bilang gini, kalau jadi nih sampai nikah nih perbaikan keturunan. Oh. Aku pendek soalnya. Jadi kenapa sih kita memutuskan untuk memilih dia? Pasti ada kriteria-kriteria yang kita idam-idamkan dari pasangan kita. Iya betul. Mau dari apa Pak? Penampilan Wajah, paras, Iya. kemudian dia tanggung jawab enggak. Ya. Terus terang aku sama suamiku sekarang, walaupun ya kalau buat aku sih ganteng sih. Ganteng, Iya kecap dong, nomor iya. dulu. Kecap itu selalu nomor 1. Tanggung jawab Pak. Ya. Dari sekian-sekian, bukan banding-bandingin ya. Walaupun dia apa adanya, dia bertanggung jawab. Walaupun kalau dibilang ekonomi kami ya sama-sama, bukan orang yang gimana gitu. Pendidikannya juga, dia juga tamat SMA kayak saya. Terus pekerjaannya juga sekarang ya biasa. Cuman memang semakin waktu pacaran itu semakin ke arah dewasa, akhirnya kami memutuskan untuk, nah ini klik ini. Kalau dibandingin sama laki-laki lain masih banyak yang lebih Iya, sempurna. masih banyak. Tapi yang tanggung jawabnya hanya nomor 1 itu Iya, ya. kalau mau urus masalah masih yang itu lebih ganteng, yang itu lebih ini, punya aku kok gini, wah itu lebih ganteng, biar nggak ono putus sih. Iya. Nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada puasnya ya Pak ya. Ya betul betul. Terus kalau menurut Pak Arno itu sikap yang bagaimana yang harus kita ambil supaya kita itu nggak mandang dari segi yang materialistis? Ya. Jadi kalau berpacaran hanya secara materi, materi ya. Matre. Terus dilihat dari sisi keuntungan. Betul. Kalau saya dapat Kayak dia, aku tadi. dapat Apa untung yang apa? saya dapat? Lumayan kan uangnya buat jajan. Iya. Jadi Pernah nggak Pak? aku pernah membayangkan begitu. Bayangkan. Bayangkan begitu pernah. Saya dulu waktu kecil gitu SD itu sudah mulai pikirkan itu. Awal pacaran kapan? Enggak, memikirkan begitu Enggak, seandainya. maksudnya awal pacaran, Hah? mulai pacaran monyet, cinta monyet itu Cinta pertama. Ya, itu sih monyet-monyetan aja. Lah iya kapan? Ya SD itu sudah mulai ada cinta sama monyet itu. Dewasa banget. Dewasa ya. sebelumnya. Itu sudah naksir loh ya, tapi belum berpacaran, hanya naksiran aja. Cuman main mata. Yo, Suka-suka, lihat suka-suka. kok dia kok lain daripada lain, kan begitu kan? Nah, di dalam berpacaran tentunya kita tidak memikirkan apa namanya, ya pasti ada yang dipertimbangkan Iya, ya, iya, dipertimbangkan ada. Misalnya masalah kalau orang itu kan
pendidikannya. Iya. Nah, apakah dia SD sama SD, SMP sama SMP, SMA sama SMA, atau yang sudah kuliah sama yang kuliah. Ya itu memang secara logisnya begitu ya. Iya. Secara logis begitu. Manusiawi. Logis. Wajar. Masa pacar saya misalnya ini seorang sarjana lulusan SD pacarnya, kan kayak Tamatan nggak nyambung SD. misalnya. Ada Pak tapi Pak. Ada ya? Ada, itu pasti ada. Namanya orang jatuh cinta itu kan Iya. kadang-kadang nggak Nggak memandang mandang. begitu. Terus misalnya dia itu pekerjaannya satu, yang pacarnya ini manajer gitu ya. Oh, iya. Wah, hebat kan? Iya, Rek. Terus punya pacar pembantu rumah tangga. Iya. Nah, itu kan tidak seimbang sebenarnya. Ada. Itu ada sih, ada pasti. Ada. Ya pasti ada. Pasti ada, Ya pasti ya. ada. Dan banyak sekali sebenarnya yang mempertimbangkan seperti itu. Itu secara fisik ya. Iya, tapi kalau ternyata apa yang kita bayangkan, apa yang kita idam-idamkan itu kriteria-kriteria yang ada di benak kita itu untuk dipaskan di pasangan kita ternyata nggak pas memang. Ya, Pernah nggak? Iya, pernah. Jadi waktu itu aku punya pacar. Memang sesuai kriteria. Iya. Kalau dia itu kaya, bisa mencukupi Matre juga ya? kehidupan, bisa mencukupi kehidupan saya. Tapi di situ itu kan itu sudah sesuai kriteria kan. Tapi ternyata selama berjalannya waktu ternyata nggak dapat kasih sayang. Ya akhirnya putus. Kayak gitu-gitu. Jadi saya sesuai dengan kriteria. Oh, aku mau yang seperti ini. Sudah dapat nih. Tapi di masa perjalanan ternyata kurang kasih sayang. Akhirnya putus. Kayak gitu. Pak Warno. ya putus itu ya. Ya itu faktornya banyak sebenarnya. Tapi yang paling utama itu keluar dari hati ya. Keluar dari hati. Orang itu cocok sama saya atau enggak? Atau Karena selama pacaran itu kan merasakan ya. iya. Merasakan si dia ini cocok atau enggak sama saya. Bisa jadi begitu kan? Atau Ya, pasti belajar begitu. menerima kekurangan kayaknya. Atau dijalani dulu kali ya Kak, dijalani dulu baru nanti dilihat itu nanti kenapa kayaknya. Iya. Mungkin dari masa pacaran kalau dilihat apa yang kita idam-idamkan di pasangan kita nggak sinkron dengan kenyataannya, kalau buat aku ya itu mengarah ke belajar untuk menerima. Oh dia pendidikannya kayak gitu, aku umpamanya lebih tinggi dari dia gitu ya pendidikannya. Ya sudahlah, kan nasib orang ke depan siapa yang tahu kan. Itu Iya. kan bisa juga kan Pak? Bisa. Iya kan. Terus tidak puas Iya. dengan apa yang ada di pasangan kita, itu mungkin juga bisa buat jadinya putus. Iya. Faktor-faktor puas. Faktor-faktor terus inner beauty-nya juga. Mungkin awal-awal inner beauty-nya kelihatan, selama pacaran pudar gitu. Iya. Bisa ya. Biasa orang pacaran biasanya kan Bosen lebih banyak lihat apa itu namanya? Ya jaga image ya. Iya, yang baik-baik Jaim di- ya. Yang Yang baik-baik yang palsu yang ditonjolkan. keluar. Yang Oh, baik-baik iya. ditonjolkan. Yang baik-baik ditonjolkan. Itu realitanya begitu karena saya waktu pacaran saya ingin menunjukkan yang saya ini baik. Mungkin bicaranya pun bisa diatur. Tapi Iya. ada capek nggak Pak? Rasa capek gitu ya? Kalau saya ciri pribadi, kalau memang ada rasa capek, menunjukkan yang baik itu pasti capek. Iya, karena nggak apa Takutnya adanya. ketahuan ya. Iya. Iya, pasti Kalau ketahuan. selingkuh hai Makanya takut itu. ketahuan. Makanya di situ setelah berpacaran lama gitu, melihat dia, rupanya ketahuan dia itu kelihatan poroknya, Iya. apanya, Kebiasaan jeleknya. kebiasaan jeleknya itu. Nah, akhirnya memutuskan dirinya kan, wah saya nggak cocok sama dia. Ternyata gitu. dia gini. Ternyata dia tidak seperti apa yang dia ingini, kan begitu. Itu salah satu faktor buat Iya. Iya, juga. faktor kenapa ya inilah seninya berpacaran ya. Judul kita ini ya. Jadi macam-macam yang diinginkan tidak sesuai sehingga akhirnya putus ya. Tapi intinya tidak ada kepuasan itu tadi ya. Iya. Kalau Nggak bicara ada soal kepuasan. kepuasan Nggak nggak ada ada habisnya. puasnya. Apalagi kalau kita banding-bandingkan pacarnya sekarang sama pacar yang lalu kok nggak sama, terus ada yang lebih cakep lagi, ada yang lebih ganteng, ada yang lebih Pasti tanggung ada yang jawab. lebih gitu. Iya, yaitu tidak ada kepuasan.
sampai di mana kepuasan itu kita dapat. Nah, ayatnya Pak gimana Pak? Itu Alkitab sungguh luar biasa. Ada juga ya Pak? Dari Amsal 19 ayat 22 dikatakan demikian. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Ya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Ya. Jadi kesetiaan itu sangat penting. Betul. Ya. Jadi kalau berpacaran Diuji kesetiaan. diuji kesetiaannya. Apakah itu dia orang setia atau enggak? Jangan sudah sekian pacaran, sudah sekian lama, tiba-tiba di tengah jalan enggak setia. Atau harus keterbukaan. Atau juga kurang puas lah. Ya, kurang Jadi puas. cari-cari masalah. Cari masalah dan lain sebagainya. Ribet ya? Ya itu. Gitulah. Jadi kesetiaan dari pasangannya itu yang sangat penting, kesetiaan. Betul. Untuk apa saya punya pacar yang cantiknya luar Tapi nggak biasa, setia. tapi dia tidak setia. Tapi kesetiaan juga Nyeleweng. nggak ada pacaran loh Pak. Sampai menuju tunangan. Tunangan juga bisa batal. Bubar. Yuk bisa. Kemudian nikah juga bisa Cerai. karena nggak ada kesetiaan. kesetiaan. Kesetiaan Makanya itu. harus dipupuk ya Pak ya? Oh iyalah. Kesetiaan harus dipupuk. Dari pacaran aja kalau udah nggak setia, Ya, gimana mau itu ciri. dari hal Iya. Kalau udah nggak setia nanti Ke depannya nggak Nggak setia, setia. berbahaya. iya. Makanya dalam berpacaran ini satu peringatan kan? Iya. Jadi intinya gini ya Pak, putus karena tidak mendapatkan apa yang dia idam-idamkan. Kemudian pacaran itu yang paling penting Pak, jangan menyerahkan anggota tubuh. Ya, anggota tubuh Itu fisik penting. kita. Dan karena pacaran itu kan soalnya dibayangkan dengan hal-hal yang baik-baik aja toh. Iya, Nah, betul. jangan Iya, sampai benar. kita berpacaran itu membayangkan hal-hal yang indah-indah. Karena itulah berpacaran kita dilatih untuk Setia. setia. Nah, sampai di sini pembicaraan kita tentang sedih berpacaran dan kita akan melanjutkan di podcast yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen juga like, juga nyalakan loncengnya dan kita akan lanjut di dalam pembahasan yang akan datang. Sampai ketemu dan tetap di Bilik Sejahtera.